Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masyir. Wa qala ta'ala aidan innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama marilah kita intinya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Kita kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini melanjutkan kajian kitab Fiqhul Uquwah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya yang selalu berusaha mengikuti tuntunannya dalam kondisi apapun hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mengawali kajian kita malam hari ini, Al-Fakir ingin mulai dari firman Allah SWT di surah Luqman ya. Jadi Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Wa wasaina, dan kami telah wasiatkan al insana kepada manusia biwalidayhi, tentang kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, yang telah mengandungnya ibunya, wahnan ala wahnin, yang berat dan bertambah berat. Wa bisaluhu, dan menyapihnya fi amaini, di dalam waktu 2 tahun. Anishkurli, kalian kau bersyukurlah kepadaku, wali daika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembalimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dalam surah Luqman ini Allah memerintahkan kepada kita manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wabil khusus ibu ya. Allah katakan kenapa? Karena ibu kita ini telah mengandung kita berat dan bertambah berat. Kemudian wabisaluhu, lalu menyusui kita, dan lamanya standar menyusui itu menyapihnya hingga 2 tahun. Jadi mengandung kemudian menyusui. Lalu yang ketiga mengasuh nanti ya. Kalau ketiganya dijalankan ini, oleh karenanya kenapa ibu itu punya kedudukan tiga tingkat lebih dibanding bapak. Jadi ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat kepada siapa saya harus berbakti, berbuat baik, ibumu, baru bapakmu. Nah, kemudian setelah itu Allah perintahkan anishkurli, dan bersyukurlah kau kepadaku, wali daika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembalimu. Jadi kita diperintah yaitu bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Orang yang tidak bisa bersyukur atau berterima kasih kepada kedua orang tua, dia akan sulit ya bersyukur kepada Allah SWT. Jadi ayat ini adalah salah satu menjadi landasan kita untuk menyampaikan ucapan syukur atau terima kasih ya kepada makhluk yang telah berbuat baik kepada kita. Karena untuk bisa bersyukur kepada Allah itu harus berlatih, yaitu berterima kasih kepada makhluk. Kemudian yang kedua firman Allah dalam surah Al-Insan juga gitu. Innama nut'imukum, sesungguhnya hanyalah kami memberi makan kalian liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum jazaan, kami tidak menghendaki dari kalian balasan, wala syukuron, dan tidak ucapan terima kasih.
Ayat ini merintahkan agar ketika kita berbuat baik kepada orang itu adalah semata mencari ridho Allah. Tidak boleh karena ingin balasan dari manusia atau rasa terima kasih. Tapi sekaligus ayat ini memberikan tuntunan agar kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, oleh karenanya kan salah satu hal yang bisa menciptakan ukhuwah ya, itu adalah ini. Nah, berterima kasih terhadap kebaikan ya saudara kita sama-sama kepada kita. Jadi ini untuk membangun. Jadi kalau kita mendapat perlakuan baik dari ya saudara kita muslim yang lain, maka kita berkewajiban untuk berterima kasih dan menghargai orang yang punya perilaku baik itu. Jadi berterima kasih ini kewajiban karena disebutkan dalam hadis Nabi riwayat Abu Daud. Ya, beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Bahwa Rasulullah SAW sabda, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Jadi la yashkurullaha tidaklah bersyukur kepada Allah man orang yang la yashkurun nas yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau kita ada orang berbuat baik kepada kita, kalau kita tidak mengucapkan terima kasih, itu tidak dinilai sebagai apa? Bersyukur kepada Allah. Jadi ya dinilai oleh Rasulullah SAW menyampaikan gitu, la yashkurullaha ma la yashkurun nasa. Siapa yang tidak berterima kasih atau bersyukur kepada tidaklah bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi maka perbuatan berterima kasih atas kebaikan seorang itu adalah bagian yang diperintahkan oleh Allah. Ini hadis lain. Sama-sama dari Imam Abu Daud, tapi ini sanadnya dari Jabir bin Abdillah. Kalau tadi sanadnya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW sabda, man utiya ata'an fawajada falyajzi bih, fa ilam yajid falyusni, fa innahu idza asna faqad syakarahu, wa man katamahu faqad kafarahu. Jadi man barang siapa yang u'tiya diberi ata'an suatu pemberian, fawajada lalu dia mendapatkan sesuatu, falyajzi bih maka hendaklah dia membalas. Jadi kalau misalnya kita itu diberi, maka perintahnya itu harus membalas orang yang memberi itu. Dan balasannya itu anjurannya lebih baik. Karena kalau misalnya ada orang datang ke tempat kita, kemudian membawa sesuatu ya buah tangan, maka sunahnya kita membalas pulang, dia kita bawain apa. Tapi kalau misalnya fa'innahu idza asna faqad sakarah. Tapi kalau misalnya dia ya sudah memuji, kalau misalnya tidak ada maka hendaknya dia memujinya atau memujinya. Ya. Memuji. Karena apa? Fa'inahu idza asna faqad syakarahu. Barang siapa memujinya berarti dia telah berterima kasih kepadanya. Wa man katamahu faqad kafarahu. Sedangkan siapa yang menyembuhkannya berarti mengingkarinya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita enggak bisa membalas, maka kita harus memuji dengan ucapan jazakallah khairaz jaza. Semoga Allah memberi balasan dengan yang lebih baik, atau ya itu ucapannya. Seperti dalam hadis ini. Kalau ada memberi balasan sesuatu yang lebih baik, kalau tidak ada maka memujinya. Jangan kemudian diam menyembunyikan pujian itu. Karena termasuk mengingkari nanti. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ini ada sanad dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad balagha fis sana'i. Jadi barang siapa diperlakukan baik lalu berkata ke pelakunya dengan ucapan jazakallahu khairan,
semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan yang lebih baik. Maka ucapan jazakallahu khairan itu adalah sudah dinilai sebagai bentuk rasa terima kasih atau pujian. Ya, jadi karenanya Bapak Ibu, ini untuk apa? Ketika kita berbuat seperti itu, maka terbentuklah atau terwujudlah rasa persaudaraan itu. Kadang ya, doa yang lain boleh, misalnya mudah-mudahan jenengan dikabulkan hajatnya oleh Allah, ya, diberi sehat, dilapangkan rezekinya juga gitu. Jadi atau minimal nih jazakallah khairan katsira misalnya. Sekalipun perbuatannya itu kebaikannya itu remeh atau sedikit, maka tetap Islam mewajibkan seorang muslim untuk berterima kasih kepadanya. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda gini, man lam yaskuril qalila lam yaskuril katsira, la yaskuril katsira. Jadi barang siapa yang tidak berterima kasih kepada kebaikan yang sedikit, dia tidak akan berterima kasih pula kepada kebaikan yang banyak. Jadi maka sekecil apapun kebaikan kita harus ucapkan terima kasih. Syukron katsiran misalnya, atau jazakallah khairan katsiran, atau jazakallah khairan jaza, ya, atau ucapan yang lain yang menunjukkan itu adalah yaitu rasa terima kasih, bisa doa. Wa man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak berterima kasih kepada Allah. Ya. Jadi karenanya kalau membicarakan, karenanya ada ayat itu wa amma bi nikmati rabbika fahadits, dan atas nikmat Tuhanmu yang diberikan maka ceritakanlah. Itu juga salah satu membicarakan nikmat yang Allah berikan lewat saudara kita itu adalah sebagai bentuk rasa berterima kasih. Kemudian Imam Ahmad juga beliau meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW pada suatu ketika berjalan di panas yang terik. Jangan bayangkan kalau Mekah itu panas itu. Makkah, Madinah kalau sudah panas itu bisa sampai 40 derajat, bahkan kadang 50 ya. Bisa 50 derajat. Bulan haji tahun ini itu 50 derajat sampai saking panasnya itu. Lah Rasulullah suatu ketika beliau gitu. Jalan dalam kondisi panas, tali sandalnya putus. Ya. Datanglah seorang dengan membawa sebuah tali sandal. Kemudian dipasangkan di sandal beliau. Melihat itu Rasulullah mengatakan gini, lau ta'alamu ma kamal ta'ala Rasulillahi SAW ma fa'alta, sekiranya engkau mengetahui apa yang engkau bebankan di pundak Rasulullah, tentulah engkau tidak melakukan ini yang sangat membebani. Jadi ungkapan Rasul itu, ada orang bawa tali sandal, kemudian dipasang ke tali sandal beliau, ya, kemudian dipakaikan beliau. Rasulullah mengatakan perbuatan baiknya sahabat yang bawa tali sandal itu terasa membebani Rasul. Maksudnya apa? Wah, ini kudu bales kebaikan. Itu menunjukkan ketawaduan. Ya, jadi kebaikannya itu loh. Ini pandangan Rasul yang tawadu. Seakan beliau tidak mampu membalas. Saking berjasanya itu di tengah-tengah panas terik, sandal beliau itu talinya putus, ada orang yang bawa tali lalu dipasangkan sehingga beliau tidak kepanasan lagi. Beliau merasakan betapa kebaikan orang itu menjadi beban karena begitu baiknya ya, untuk menggambarkan ketawaduan beliau. Ya. Dan apabila sahabat tersebut mengetahui hal itu, niscaya dia tidak akan melakukannya sehingga tidak membebani Rasulullah SAW. Ya. Nah, ini maksudnya adalah sikap tawaduknya Rasul. Bahwa beliau itu ingin membalas setiap kebaikan sahabatnya kepadanya itu dengan berlipat-lipat. Nah, itu bentuk rasa ungkapan terima kasihnya. Nah, itu ya.
Bapak Ibu, ini kan pembahasan kita kemarin itu kan hak sampai ini kan kemarin menahan diri dari membicarakan aib saudaranya seiman. Itu poin terakhir tuh, berterima kasih. Nah, kita masuk kepada sekarang hak-hak muslim secara umum yang keenam, yaitu hak untuk dibicarakan oleh seorang dengan apa yang disukainya. Terus hak itu sudah ya, terakhir itu tadi. Kemudian yang masuk ke 7 sekarang, hak untuk ini hak ini mendapatkan nasihat dan pengajaran. Jadi salah satu hak seorang muslim atas saudaranya itu adalah mendapatkan nasihat. Jadi dan nasihat itu adalah hal yang penting. Kita diperintahkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi salinglah menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau dalam hadisnya ini ad-dinu nasihah, hadis riwayat Imam Muslim dengan sanad dari Tamim bin Aus ad-Dari, Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihatu. Qulna liman? Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi Rasul menyampaikan agama itu nasihat. Kemudian qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina, dan untuk imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang-orang awam di antara mereka. Jadi itu agama itu nasihat. Jadi nasihat untuk Allah. Maksudnya adalah bahwa ya seseorang itu hendaknya menasihati saudaranya itu supaya mentauhidkan Allah, hanya menyembah Allah, ya, hanya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, mengagungkan Allah, ya, hal-hal yang terkait dengan Allah SWT, menjalankan hak-hak Allah yang merupakan kewajiban kita. Wali kitabihi, dan bagi kitabnya yakni mengamalkan kitab yang Allah turunkan, yang terakhir berarti Al-Quran. Wali rasulihi berarti mentaati rasulnya. Wa a'immatil muslimin, dan yaitu mentaati pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang mereka maksudnya adalah nasihat agar orang-orang awam itu adalah selalu dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu yang disebut ad-dinu nasihah itu. Nah, kemudian Imam Bukhari dan Imam Muslim beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah. Ini tentang masalah nasihat juga, Bapak Ibu. Beliau berkata gini, saya membaiat Rasulullah SAW. Siapa? Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah membaiat Rasul. Untuk satu, mendirikan sholat. Dua, menunaikan zakat. Dan yang ketiga, menasihati setiap muslim. Berarti dakwah. Nasihati setiap muslim ini berdakwah, ya, mengajak atau memperbaiki. Kemudian keduanya Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas bin Malik, yaitu bahwa Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau hadis ini menunjukkan salah satu ukur iman, ya, kita beriman atau enggak, coba Bapak Ibu, ya, ukurannya adalah kita mencintai saudara kita seiman seperti mencintai diri kita. Berarti kalau misalnya kita memberi, berarti memberi sesuatu yang saya suka ketika diberi seperti itu. Kalau kita menasihati, adalah menasihati dengan cara yang kita suka dinasihati seperti itu. Jadi kita memperlakukan saudara kita itu seperti diri kita. Nah, jadi seperti itu. Maka kalau misalnya kita tidak suka terhadap terjatuh kemaksiatan, maka kita juga melihat saudara kita
yang terjatuh kemaksiatan kita tidak suka, karenanya kita kemudian menasihatinya. Ya. Kemudian tentang menasihati juga masuk mengajari seorang muslim sebagaimana menasihatinya. Ya. Ini juga kewajiban kaum muslim yang punya kemampuan. Misalnya kita mengerti, tahu ilmu bagaimana wudu yang benar, ya. Wudu yang benar gimana? Maka kita tidak boleh membiarkan ketika kita melihat saudara kita yang wudunya keliru. Suatu ketika ada cerita di zaman Rasul, di zaman sahabat ya. Ada cucu beliau Hasan dan Husain itu. Hasan, Husain. Itu melihat di tempat wudu itu ada orang tua, orang yang lebih tua darinya, wudunya keliru. Sementara dia ini anak-anak. Gimana caranya menasihati? Kalau ada orang tua, lebih tua, keliru melakukan amalan, ya, ibadah, mahdoh tertentu atau amalan yang. Maka bingung ini, gimana caranya? Akhirnya si Hasannya bilang ke Husain gini, Husain, kamu wudu ya seperti bapak itu berwudu. Bapaknya wudunya mulai kaki. Ya, kaki dulu, kemudian nanti tangan, baru wajah, kepala, pokoknya enggak. Kamu wudu ya seperti bapak itu berwudu. Nanti tak nasihati, tak beritahu. Akhirnya gitu. Wudu di sebelahnya gitu, ya. Husain ini seperti wudunya bapak yang keliru berwudu. Langsung, Husain, wudu kok mulai sikil, salah itu. Kakek kita enggak mengajarkan seperti itu. Kakeknya kan berarti Rasulullah SAW kan. Orang bapaknya ngelihat, salah ya. Nah, tapi dia tidak merasakan bahwa dia itu yang dinasihati. Ini caranya beri nasihat juga harus hati-hati kalau orang dengan itu. Nah terus gimana? Gini loh, perhatikan saya. Mulai wudu itu ya. Nah ini cuci tangan dulu. Ya. Terus basuh muka dulu. Orang kaki, langsung kaki. Akhirnya bapaknya memperhatikan. Ini itu cara memberi nasihat. Karena orang yang lebih tua ini kan harus berhati-hati. Nah, mengajari seorang muslim dengan suatu ilmu yang dimiliki dia kemampuan juga wajib. Lebih utama dilakukan saudara sama muslim. Alasannya mana wajibnya mengajari seorang muslim itu dan saudara muslim yang lain. Ini Allah berfirman dalam surah Al-Imran 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Wa id dan ingatlah akhadallahu ketika Allah mengambil misaqo perjanjian alladzina pada orang-orang yang utul kitaba diberi kitab. Siapa? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Litubayyinan nas litubayyinnahu agar kamu jelaskan kepada dia yaitu kitab itu linasi kepada manusia wala taktumunahu dan jangan kalian menyembunyikannya. Ya, kalian harus menjelaskan kepada manusia. Jadi ahli kitab ini diajari oleh Allah tentang kitab lalu diperintahkan untuk mengajarkan kepada manusia, tidak boleh menyembunyikan. Ya, jadi mengenai ayat ini ada beberapa komentar. Yang pertama, Hasan bin Qatadah berkata gini, ayat ini berkenaan dengan siapa saja yang mengetahui sebagian ilmu kitab. Maka siapa yang tahu sedikit saja, dia diperintah untuk mengajarkannya. Jangan sampai ilmu itu disembunyikan, karenanya haram hukumnya kitman, menyembunyikan ilmu, apalagi ilmu agama. Ya. Halal dan haram. Karena itu akan mengakibatkan kebinasaan. Nah, maka kewajiban kita Bapak Ibu yaitu menyampaikan ilmu kepada saudara kita yang tidak tahu. Kemudian Muhammad bin Ka'ab beliau berkata gini, tidak dihalalkan bagi seseorang yang berilmu berdiam diri dengan ilmunya. Maka punya kewajiban berdakwah. Dan tidak dihalalkan bagi orang yang bodoh untuk berdiam diri dengan kebodohannya. Berarti dia harus menuntut
ilmu. Orang yang berilmu punya kewajiban menyampaikan ilmu. Nah, itu bagian memberi nasihat pada saudara kita itu kan. Orang yang tidak punya ilmu punya kewajiban mencari ilmu. Nah, kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata gini, jika bukan karena iqab yang Allah berikan kepada ahlul kitab, niscaya saya tidak menceritakan hadis kepada kalian. Kemudian beliau membaca ayat ini. Bapak Ibu tahu sahabat Abu Hurairah itu? Sahabat Abu Hurairah itu kan asalnya dari yaitu Yaman. Ya. Yaman asalnya. Beliau itu masuk Islam sejak usia 16 tahun kalau tidak salah. 16 tahun atau 14 tahun. Tapi hijrah ke Madinah itu 4 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Jadi 4 tahun sebelum Rasulullah. Jadi beliau itu hanya bersama Rasul itu tidak lama. 4 tahun. Ya, tapi hadisnya paling banyak. Dalam satu riwayat beliau mengatakan beliau punya hadis itu kurang lebih 2 karung. Kalau dikarungi itu 2 karung. Sampai sahabat-sahabat lain itu semacam komplain. Ya. Kamu itu 4 tahun bersama Rasul, hadisnya lebih banyak dibanding kita-kita yang puluhan tahun ya. Ada yang berapa itu? Sejak Rasulullah SAW diutus, Abu Bakar As-Siddiq gitu. Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama masuk Islam ya, termasuk Umar. Berarti kurang lebih 20 tahun bersama Rasul. Hadisnya enggak lebih banyak dibanding sahabat Abu Hurairah. Apa jawabnya sahabat Abu Hurairah? Saya 4 tahun itu full time. Kayak S1 ya, sekolah S1 4 tahun. Jadi ketika kalian bersama dengan keluarga bercengkrama, saya bersama Rasul. Ketika kalian bekerja, saya bersama Rasul. Karena sahabat Abu Hurairah ini, beliau 4 tahun itu hidup ya ndak kerja ya. Karena apa? Khusus mencari ilmu. Lah kehidupannya ditanggung oleh Nabi, oleh negara. Tinggal di masjid Nabi, menjadi Ahlus Sufah. Jangan tahu Ahlus Sufah, tempat tidurnya itu. Jangan kalau misalnya ke Madinah, ini menghadap kiblat ya. Ini katakanlah sana kiblat, tapi kiblatnya ya. Maka rumah Nabi itu ada sisi kiri. Di sisi kiri kita, ketika kita di Raudhah. Kemudian di sebelahnya rumah Rasulullah SAW itu ada lengkong. Lengkong itu ukurannya kayaknya 1 meter atau seterusnya. Itu adalah tempat tidurnya Ahlus Sufah. Jadi orang-orang yang dia tidur di masjid, makan sehari-harinya ditanggung oleh Rasulullah SAW. Pekerjaannya apa? Hanya ngaji. Ya, nuntut ilmu. Nah sahabat Abu Hurairah ini suatu ketika mengadu datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya itu pelupa. Jadi belajar kepada Rasul pagi, sore lupa. Sore belajar, pagi lupa. Pagi belajar, sore lupa. Akhirnya minta doa. Ya Rasulullah, doakan saya agar tidak jadi pelupa. Dalam satu riwayat kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah minta, coba serbanmu itu mana? Serban. Serban itu ya serban ya. Atau imamah. Disuruh meletakkan. Akhirnya kemudian diletakkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengambil kayak sesuatu di udara. Set. Nah kemudian diletakkan sebenarnya. Suruh pakai, sudah dipakai. Sejak saat itu Abu Hurairah itu sekali dengar langsung hafal. Berkat doanya Rasulullah SAW. Oleh karenanya sahabat Abu Hurairah hadisnya paling banyak. Dan hadisnya itu kalau disampaikan sembarangan membahayakan. Oleh karenanya beliau tidak berani menyampaikan hadis itu kecuali setelah mendekati ajal karena ingat itu. Ancaman orang yang menyembunyikan ilmu. Jadi kalau bukan karena Allah menetapkan iqab bagi ahli kitab, maksudnya orang yang menyembunyikan ilmu itu diancam siksa, saya tidak akan menceritakan hadis ini kepada kalian. Karena suatu ketika beliau itu menyampaikan hadis ini. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi siapa yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Wah, dipukul sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iki penak men. Orang hanya menyampaikan, iya ini Rasul yang menyampaikan gimana? Rasul. Akhirnya kemudian sahabat Abu Hurairah pergi mendatangi Rasulullah SAW. Diikuti oleh sahabat Umar itu di belakangnya.
Begitu kemudian sampai ke Rasulullah SAW, bercerita, saya habis dipukul sama Umar karena gara-gara gini. Lah Umar tanya, betul ya. Kenapa, kata sahabat Umar? Bahaya hadis ini kalau disampaikan. Orang yang sosok gak ngibadah ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu aja ya. Apa akhirnya Rasulullah? Ya udah kalau gitu ya jangan disebarkan sembarangan. Jadi banyak Bapak Ibu hadis-hadis dari sahabat Abu Hurairah di akhir-akhir hidupnya itu, kalau misalnya kita tidak tidak hati-hati di dalam memahami, bisa kontroversial. Karenanya ya beliau sangat takut menyampaikan itu. Kayak misalnya ada kitab ditulis ulama itu tidak boleh, ada seorang ulama menulis kitab, tidak boleh sembarang orang membaca kitab itu. Karena kalau dibaca orang yang nggak punya ilmu bisa tersesat. Karena kitabnya memang kitab yang dibutuhkan untuk membaca kitab itu ilmu-ilmu yang lain. Nah itu. Ini juga begitu. Jadi beliau tidak berani menyembunyikan ilmu. Oleh karenanya di akhir-akhir hidupnya hadisnya sampaikan semua itu. Disampaikan semua. Hasan bin Imarah berkata, saya mendatangi Az-Zuhri setelah ia meninggalkan hadis. Az-Zuhri ini adalah beliau seorang muhaddisin generasi awal dari kalangan tabi'in. Saya menemui di depan pintu rumahnya, lalu saya katakan, saya melihat bahwa engkau harus menceritakan hadis kepadaku. Didatangi di rumahnya Az-Zuhri. Ia menjawab, tidakkah engkau mengetahui bahwa aku telah meninggalkan hadis? Ya. Kemudian saya berkata, yaitu Hasan bin Imarah itu berkata, hendaklah engkau menceritakan hadis kepadaku. Kemudian ia berkata, Az-Zuhri berkata, berceritalah kepadaku. Kemudian saya, yaitu Hasan bin Imarah berkata, telah bercerita kepadaku Al-Hakam bin Utbah dari Yahya bin Al-Kharir yang berkata, aku mendengar Ali bin Abi Thalib berkata, tidaklah Allah memberi siksa kepada orang-orang bodoh hingga mereka belajar. Jadi kalau ada orang bodoh enggak belajar, disiksa oleh Allah. Gitu. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah Allah memberi siksa kepada orang-orang bodoh hingga mereka belajar. Berarti belajar itu wajib. Seperti kepada para ulama. Artinya ya, tidaklah Allah memberi siksa kepada para ulama sehingga mereka memberi pengajaran. Ya, para ulama juga diancam kalau sampai tidak menyampaikan ilmu. Akhirnya ya Al-Hasan berkata, ya, yakni Hasan bin Imarah ini berkata, iya, yaitu Az-Zuhri pun menceritakan 40 hadis kepadaku. Diancam. Kalau enggak nyampaikan hadis, siksa Allah kena. Nih, Ali bin Abi Thalib menyampaikan, akhirnya menyampaikan hadis. Ilmunya enggak disembunyikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menyembunyikan ilmu. Jadi kalau ada saudara kita datang minta nasihat, nasihati, ya. Nah, itu wajib sebagaimana kita, kalau saudara kita punya kebutuhan dan materi, kita punya kemampuan untuk membantunya, kita juga wajib. Ya, untuk membantu. Oleh karenanya merupakan kewajiban kita itu membimbing saudara seiman kita yang ya tidak punya ilmu hingga bermanfaat kehidupan agamanya, apalagi di era sekarang ya. Itu persoalan yang banyak dan kehidupan yang semakin keras ya, banyak orang yang mengalami depresi ya, perlu nasihat ya. Nah, kalau dia tidak menerima dan tidak mau mengamalkan apa yang disampaikan padanya, hendaknya dinasihati. Karena bahayanya meninggalkan ilmu. Dan nasihat itu ada adabnya mau menyampaikan nasihat itu. Yaitu hendaknya 4 mata. Perjumpaan 4 mata. Jangan di hadapan orang lain. Ya.
Jadi jangan di hadapan orang lain. Karena seseorang yang menasihati saudaranya di hadapan orang lain ini berarti dia ibaratnya sama dengan merendahkan saudaranya itu di hadapan orang lain. Oleh karenanya nasihat itu 4 mata. Karena semakin banyak orang mendengar kalau kita beri nasihat pada dia itu bisa ya istilahnya terjatuh ininya marwahnya. Karenanya harus hati-hati. Maka seorang muslim adalah cermin bagi saudara yang lain. Artinya dari dirinya lah saudaranya bisa melihat cacat pribadinya. Karenanya kalau kita menasihati seorang di hadapan orang lain itu sama dengan kayak membongkar aibnya. Maka menasihati itu adalah 4 mata. Imam Syafi'i beliau rahimahullah pernah mengucapkan begini perkataan tentang nasihat nih, yang rahasia dan terang-terangan. Jadi beliau mengatakan gini, barang siapa menasihati saudaranya secara sembunyi-sembunyi, berarti ia benar-benar menasihati. Sembunyi-sembunyi. Tapi kalau dia menasihati secara terbuka, itu sama dengan membuka aib saudaranya. Nah itu membuka aib. Dan itu merusak. Karenanya adabnya menasihati itu sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Ya. Ada salah seorang salafus saleh begini, beliau mengatakan gini, sesungguhnya Allah SWT mencela seorang mukmin pada hari kiamat di bawah perlindungannya, di bawah tabirnya. Jadi pada hari kiamat orang mukmin itu dicela oleh Allah tapi dilindungi. Artinya Allah mencelanya itu sembunyi-sembunyi, dilindungi. Dia menghisap dosanya itu secara rahasia, bukan di depan publik, Pak. Jangan terbayangkan, kan sudah saya sampaikan. Nanti padang mahsyar itu di mana? Di Syam, di mana? Palestina itu. Jalur Gaza, di mana? Palestina. Itu nanti menjadi padang mahsyar. Semua orang berkumpul di sana, seluruh dunia. Nah, Allah itu kalau menghisap orang mukmin, menghisap dosanya itu tertutup. Sedangkan buku amalnya itu sudah dibawa oleh malaikat yang bersamanya menuju surga. Jadi ditanya dia. Setelah berada di depan pintu surga, para malaikat menyerahkan buku itu untuk dibacanya. Jadi dia sedang diinterogasi oleh Allah, tertutup, buku catatan amalnya sudah dibawa oleh malaikat surga. Itu kalau orang mukmin. Tapi kalau orang yang dia mendapat murka Allah, mereka diseru di hadapan para saksi. Jadi kalau mereka orang yang berhak untuk dimurkai oleh Allah itu hisapnya itu di depan publik. Seluruh manusia di dunia mungkin ditayangkan dengan ya besar gitu apa gimana. Wallahu a'lam bishawab. Mereka diseru di hadapan para saksi, kemudian orang-orang di sekitarnya bersaksi dengan membuka kedok busuknya. Dibongkar. Ya, ini membuat mereka semakin merasa hina dan dilecehkan. Nah itu. Maka dari makalah ini para ulama salaf mengatakan bahwasanya kalau mau menasihati seseorang jangan ada orang lain berdua ya. Diingatkan. Jangan di depan. Termasuk dengan menasihati istri jangan di depan anak-anak ya. Terus menasihati kakak atau anak yang paling besar jangan di depan adiknya. Ya. Tapi 4 mata. Karena itu menjaga. Apalagi seorang istri mau mengingatkan suaminya jangan di depan anak-anak. Jangan di depan suaminya orang lain juga. Sembunyi berdua. Itu menjaga kehormatan. Kalau jenengan menasihati suami di depan publik itu melecehkan suami. Ya, termasuk juga kalau menasihati istri. Jadi, maka ada etikanya, ada yaitu adabnya. Ini adabnya. Nah, 1, adab untuk menasihati. Jauhkan nasihat itu dari tujuan mencari muka. Jadi kalau mau memberi nasihat jangan sampai ada tujuan untuk mencari muka atau riya. Karena ya
Mereka itu mengatakan gini, nasihat disebut sebagai usaha mencari muka. Jika engkau menasihati saudaramu untuk kepentinganmu sendiri atau untuk mewujudkan ambisimu, nah ini mencari muka. Biar dikatakan orang hebat misalnya atau lebih baik dibanding saudaranya. Nasihat cuman ini tidak membawa kebaikan. Orang yang dinasihati bukan berubah tapi malah benci sama jenengan. Ya sama kita. Dia bisa jadi tidak melakukan perubahan dalam tindakannya. Karena tindak mencari muka ini bertentangan kan dengan perintah untuk ikhlas ya. Nah, kemudian yang kedua menahan diri, Bapak Ibu. Jadi salah satu etika atau adab nasihat itu adalah menahan diri. Jadi artinya gini, jangan cepat-cepat memberi nasihat. Ada orang keliru, tahan. Ya, jangan kemudian langsung dinasihati di depan. Tahan beberapa waktu. Diperbolehkannya menahan diri ini harus dengan syarat bahwa sikap ini benar-benar memberi kemaslahatan. Tahan, kalau itu memang nanti akan membawa kemaslahatan ya. Keselamatan bagi pelakunya, juga tidak memperkeruh suasana. Ya. Ini tahan, jangan cepat-cepat. Ya. Kemudian membiarkan pelaku seseorang padahal perilaku itu sudah harusnya mendapatkan nasihat bisa merupakan tindakan menutup aib. Jadi kalau kita itu menahan diri dari saudara kita yang harus kita nasihati karena buat keliruan, itu bisa perbuatan termasuk menutup aib. Maka hati-hati kalau tahan diri. Maka seorang muslim jika melihat saudaranya melakukan hal yang negatif, hendaknya menahan diri dulu. Karena bisa jadi dia khilaf. Ya. Perilakunya mungkin karena kekhilafannya. Hingga dia melihat bahwa perilakunya tidak mungkin lagi didiamkan. Nah itu baru gitu. Baru seperti itu dia harus kalau terus-menerus dosa ya harus dinasihati. Tapi dengan syarat 4 mata. Jadi begitu selesai langsung diajak bicara di belakang. Dinasihati 4 mata. Yang ketiga ya. Hendaknya aib yang dinasihatkan itu untuk ditinggalkan itu tidak disadari oleh pelakunya. Nah, ini nanti kita lanjutkan setelah adzan ya. Monggo adzan dulu. Ini adab memberi nasihat yang ketiga ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi Bapak Ibu ini adab yang ketiga ya. Jadi hendaknya aib yang dinasihatkan itu agar ditinggalkan itu tidak disadari oleh pelakunya. Jadi pelakunya nggak sadar kalau itu merupakan aib. Karena kalau misalnya pelakunya itu sadar, ya itu merupakan aib, dia kaget itu mana tindakannya mengejutkan dia dan kadang tidak mempedulikan hak-hak ukhuwah Islamiyah bisa. Nah, itu yang memberi nasihat. Jadi harus betul-betul memperhatikan kira-kira ini sadar nggak pelakunya kalau itu adalah suatu hal yang harusnya ditinggalkan. Nah, oleh karenanya memang perlu menahan diri dulu. Jadi poin sebelumnya itu atau adab sebelumnya maka tahan dulu. Sebaliknya tindakan yang sama atas sebuah perilaku yang tidak disadari oleh pelakunya. Nah, jadi kalau tidak disadari ini nanti akan merupakan sikap yang lemah lembut. Seseorang pada saudara, maksudnya dia akan bersikap lemah lembut itu. Dan kecenderungan hati pelakunya itu akan ada kelembutan yang akhirnya dia merasa bahwa saudara yang menasihati ini betul-betul mencintai dirinya karena ingin dirinya lebih baik. Karenanya dia akan sangat berterima kasih dengan nasihat itu. Tapi kalau orang yang melakukan itu sadar bahwa itu adalah suatu aib, bah itu akan sedikit banyak bisa tersinggung misalnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, karenanya harus berhati-hati kita. Kemudian yang keempat, ketika kita memberi nasihat itu hendaknya ditujukan pada aibnya itu. Jadi bukan melebar ke yang lain. Pada aibnya memang apa yang harus diperbaiki. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah beliau minta kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara muslimnya maksudnya untuk menunjukkan aibnya, aib dirinya, minta nasihat. Beliau berkata begini, semoga Allah
merahmati orang yang menunjukkan aib saudaranya. Karena orang itu nggak bisa berkaca, perlu kacanya itu karenanya kan seorang muslim yang lain itu menjadi cerminnya kan. Maka Umar radhiyallahu anhu telah mempraktikkan hal ini dengan memaksa apa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu pernah ya saat ia menghadap, sahabat Salman itu menghadap Amir Umar bin Khattab, itu beliau tanya gini, apa yang kau dengar tentangku yang kau benci? Nah, jadi nanya itu. Coba kamu pernah mendengar apa tentang diriku yang engkau membencinya? Sahabat Salman kan gak enak ya, gak enak mau menjawab itu. Tapi karena dipaksa, didesak, akhirnya sahabat Salman radhiyallahu anhu jawab gini. Dua ya. Yang pertama, saya mendengar kalau Anda itu hanya memiliki 2 pakaian. Jadi Khalifah Umar itu hanya punya 2 baju. Terbayang nggak Pak? Orang nomor 1, wilayah kekuasaannya sampai Mesir, sampai Syam, itu hanya punya 2 baju. Coba kita lihat di rumah baju kita berapa itu, buka lemarinya. Khalifah Umar itu 2, yaitu 1 dipakai waktu siang, dan yang satunya dipakai waktu malam. Itu yang pertama. Saya itu mosok Umar mung duwe baju loro iki. Ya benci saya, enggak seneng saya gitulah. Saya enggak seneng. Yang saya benci itu saya dengar Anda hanya punya 2 baju. Baju apa? Siang sama baju malam. Suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab itu sudah jadi khalifah ya, sahabat Umar ini khutbah. Itu tambalan bajunya itu 10. Jubahnya itu tambalannya 10. Suatu ketika beliau itu khutbah, bajunya itu baru. Diprotes sama jamaah itu. Tanya, kita itu ya sama-sama dapat bagian. Kok bisa Anda dapat bagian lebih banyak dibanding kita? Ini bagian ghanimah, rampasan perang. Kok iso dadi baju apik ngene 2? Akhirnya dikomplain sama jamaah itu. Kan baru saja dapat rampasan perang bagi-bagi kain itu loh. Duh, Khalifah Umar kok iso kaine iso dadi klambi apik ngono berarti bagiannya luwih akeh. Akhirnya beliau mencerita, ini bagian saya dan bagiannya Abdullah. Bagian Abdullah dikasihkan saya, Abdullah bin Umar. Jadi saya bisa buat baju seperti ini. Dulu itu sampai begitu Pak, dulu itu. Ya, kita lihat betapa keadilan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masyhur ya. Nah, beliau diprotes itu. Yang kedua, selain itu saya mendengar bahwa engkau itu mencampur 2 lauk sekali santap. Makannya lauknya 2 sekali makan. Wah, itu saya itu terus terang benci itu, kata sahabat Salman. Maka apa kata Khalifah Umar? Tentang 2 hal itu saya merasa cukup. Nah, wis cukup 2. Saya merasa cukup itu. Ada yang lain lagi enggak? Nah, jadi kalau kita mau menyampaikan nasihat harus ditunjukkan aibnya itu apa, biar jelas. Tapi 4 mata ya, bukan di depan publik. 4 mata, berdua. Ya. Lalu yang ke berapa ini? Kelima. Yang dinasihati harus mencintai penasihatnya. Jadi yang dinasihati ini wajib mencintai penasihatnya. Salah satu adab itu. Agar nasihat diberikan kepada seorang dengan cara sebaik-baiknya sehingga mengantarkan ridho Allah. Dan orang yang diberi nasihat dia harus senang dengan yang memberi nasihat. Ya. Jangan sampai kemudian yang diberi nasihat itu benci kepada yang beri nasihat. Oleh karenanya cara memberi nasihatnya harus diperhatikan. Karena ini ada ayat yang menunjukkan ketika yang diberi nasihat benci sama memberi nasihat, maka tidak akan ada artinya apa-apa. Nah ini, ya Allah berfirman dalam surah ini Al-A'raf ayat 79. Fatawala anhum, maka berpalinglah dia, yaitu Nabi Soleh dari mereka. Waqala ya qaumi, Nabi Soleh mengatakan, wahai kaumku, laqad ablagtukum risalata rabbi, aku telah sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku telah menasihati kalian.
Walakin akan tetapi kalian la tuhibbunan nasihin. Kalian tidak suka terhadap orang-orang yang memberi nasihat. Nah, karena kaumnya itu benci kepada Nabi Soleh, maka nasihatnya Nabi Soleh nggak ada artinya apa-apa. Maka seorang yang diberi nasihat itu tidak boleh benci kepada yang memberi nasihat, supaya nasihat itu masuk ke dalam dirinya. Kemudian yang memberi nasihat supaya menggunakan adab yang tidak menjadikan orang diberi nasihat itu benci kepadanya. Nah, adabnya tadi itu. Jangan di depan publik ya, empat mata, kemudian dengan bahasa yang tepat ya, kemudian ikhlas karena Allah ya, dan lain sebagainya. Saya pikir itu masih ada beberapa poin. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat. Ketika ini kita amalkan, insya Allah akan menjaga ya, atau menciptakan rasa ukhuwah di tengah-tengah kita kaum muslimin. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.